Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang pulang sekolah? Ya, teman-teman. Ini nih ada beberapa pertanyaan ya di DM. Kasihan, maafkan ya, banyak tapi jarang jarang dijawab. Ini semoga hari ini aku bisa ngejawab meskipun enggak banyak ya. Ini ceritanya panjang, tapi langsung intinya aja ya. Teh Hanin, gimana cara biar nggak jadi bucin? Apaan sih bucin? Budak cinta, apaan sih? Ya, bucin. Biasanya bucin itu karena porsi kali ya. Too much, terlalu banyak porsinya, jadinya jadi budak. Jadi harus ada porsi mencintai diri sendiri. Harus ada porsi, sebenarnya porsi pertama mungkin ya yang harus kita tahu, mencintai Allah itu harus jadi porsi pertama. Kemudian porsi kedua mencintai diri sendiri. Yang ketiga baru mencintai keluarga. Tapi kalau kita misalnya porsinya terlalu mencintai sesuatu atau seseorang, yang melangkahi porsi mencintai Allah, melangkahi porsi mencintai diri sendiri, itu biasanya bakal nyesek. Kalau udah nyesek itu biasanya hasilnya mega baper, orangnya gampang baper gitu ya. Karena banyak yang tanya, kenapa sih orang gampang baper? Mau turun? Oke, hati-hati. Oke, terima kasih. Ya, ini ada kaitannya dengan baper juga ya. Kenapa sih orang baper? Baper itu sebenarnya semua orang punya perasaan ya. Cuman beberapa orang itu perasaannya dipakai untuk justru ngelemahin diri sendiri. Padahal sebenarnya perasaan itu bisa kita pakai untuk memperkuat, bukan melemahkan. Merubah perasaan yang bikin sering kita baper menjadi perasaan yang makin kita kuat. Mungkin paling mudah ada yang bilang saya itu gelisah banget, Mi atau Teh ya. Gelisah terus gitu. Gimana cara biar nggak gelisah? Simple banget ya. Kita baca raditu billahi robba. Ya Allah, aku ridho. Ya Allah, aku senang menjadikan dirimu sebagai Rob aku, menjadikan Engkau maha punya kuasa menjadi wali. Wali itu penolong aku, pelindung aku, yang memenuhi kebutuhan aku gitu. Jadi raditu billahi robba. Jadi gitu teman. Tadi kita pada ngomongin tentang bucin ya. Ya intinya kalau bucin tadi porsi, cinta itu nggak bisa dihilangin. Semua orang rasain cinta, dimanapun kita berada, kita bawa cinta. Dan yang harus kita kendalikan, yang harus kita kontrol adalah porsinya. Untuk Abang Yahya, cinta Umi berapa persen ya? Buat kamu sayang. Berapa Bang? Cinta buat Abang berapa persen? Berapa itu? 30%? Oh iya, sip. Segitu cukup ya? Cukup, nggak boleh banyak-banyak. Nah, aku tuh sebenarnya mau bayar utang temen-temen Teh. Kemarin banyak yang nagih ya. Katanya mau share doa dideketin sama jodoh. Terus ada yang tanya juga, nih boleh nggak sih gitu kita tuh berdoa terus nyebut nama. Itu sebenarnya termasuk ngotot, ngeyel atau gimana Mi gitu, atau kita serahin aja ke Allah gitu, atau udah pengen banget gitu maunya tuh sama dia, boleh nggak sih mention, nyebut nama si dia di dalam doa itu sebenarnya boleh nggak sih gitu. Mangga sih yang namanya ikhtiar ya, ikhtiar itu harus tuntas, ikhtiar itu harus totalitas, nggak apa-apa sebut nama di dalam doa kamu gitu, dan biarkan Allah yang memberikan kemudahan kalau memang itu baik buat kamu. Nah ini teman-teman, aku coba bacain ya doanya. Memang dalam berdoa itu secara umum kita harus kayak nyebutin seluruh kuasa Allah. Kita ngerti Allah itu siapa. Jadi ketika kita mau doa kita harus punya keyakinan Allah itu siapa, kuasanya seperti apa gitu. Apakah benar-benar doa yang bakal kita panjatin ini memang untuk Allah itu memang layak, artinya apa gitu. Ketika kita doa emang pasti dijawab apa seperti apa, jadi kita harus ngerti sifat-sifat Allah gitu. Makanya kita harus nyebutin sifat-sifat Allah. Misalnya di awal doa kita awali Allahumma ya Karim, Allahumma ya Wadud, ya Rahim. Nah kita sebut nama Allah Karim. Karim itu pemurah, Karim itu dermawan, pemurah ya. Allah maha pemurah. Ketika kita menginginkan sesuatu, seseorang menyebut namanya, yakin banget Allah maha pemurah. Itu hambanya, itu makhluknya, dan Allah murahkan rezeki kita semua ya, untuk kita, rezeki untuk kita semua gitu. Makanya harus punya keyakinan Allah itu Karim. Mungkin ketika ketika kita menginginkan sesuatu gitu, pantas nggak sih? Tapi kalau kita yakin bahwa Allah maha Karim, Allah memudahkan kita untuk menjadi pantas buat dirinya.
Ya Wadudu ya Rahim. Wadud, Wadud itu zat yang maha penuh kasih, penuh sayang, penuh cinta. Jadi punya keyakinan bahwa Allah nggak bakal ninggalin kita sendirian gitu kan, hidupnya garing tanpa cinta, tanpa kasih sayang gitu. Allah pasti sudah siapkan seseorang yang bikin hati kita lebih lembut, seseorang yang yang bikin hati kita merasakan kasih sayang Allah, rahmatullah, kasih sayang Allah lewat seseorang itu. Makanya kita panggil ya Rahim, ya Rahim, kita sebut nama ya Rahim. Seseorang itu datang di sisi kita, hadir dalam kehidupan kita adalah bentuk kasih sayang Allah buat kita, ya Rahim. Terus ya Fattah. Nah ternyata saingannya banyak nih, ternyata tantangannya banyak nih, atau ternyata kayaknya dia harus nyelesain studi, atau ternyata dia harus ke luar negeri dulu, atau ternyata yang namanya halangan, namanya rintangan pasti banyak banget ya. Nah kita harus tetap optimis, kita harus menyebut nama Allah yang serba memudahkan kehidupan hambanya. Apa itu? Yang suka ngasih solusi, yang suka ngasih jalan keluar. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, kita sebut ya Alim. Sekarang berikutnya kita sebut nama ya Alim. Kenapa ya Alim? Karena engkau yang maha mengetahui gitu kan. Physically dia sempurna, terus dalam pandangan mata kita dia sempurna gitu kan, tapi tentu saja Allah yang paling mengetahui apakah dia paling cocok, apakah dia paling sempurna buat kita atau enggak. Makanya kita andalkan dan kita mention nama ya Alimu, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Jadi perjalanan kita ketika berdoa itu kita tuh kayak deket dulu sama Allah, kita tuh kayak benar-benar menghadirkan Allah, zat yang maha segala-galanya. Jadi doa meminta jodoh itu sendiri sebuah pengalaman penting buat kita sebagai orang yang sedang meminta atau hamba yang sedang membutuhkan ya, pengalaman tersendiri. Pengalaman pertama mengenal Allah, pengalaman kedua mengenal dunia dan isinya gitu kan, sehingga kita sebutin nama-nama Allah ya Alim, ya Sami', ya Sami'u, ya Sami'. Secara khusus ya perempuan itu jarang banget yang ngasih ungkapan duluan ke yang cowok. Makanya kita belajar elegan. Perempuan boleh punya hasrat, perempuan boleh punya keinginan, boleh mention si dia, tapi yang pertama harus kita bisiki atau kita bisikan keinginan kita itu kepada Allah. Ya Sami'u, ya Sami'. Bahkan ketika kita beranjak pakai selimut ketika mau tidur ya, semua doa-doa kita, semua keinginan-keinginan kita itu yang ngedenger cuman Allah. Jadi kita nggak perlu mengekspos rasa kita nggak perlu mengungkapkan perasaan kita berlebihan kepada si dia gitu kan, khawatir kan dianya belum klik sama kita, kitanya udah baper duluan, bahaya nggak sih gitu. Terus ada yang curhat gitu, aku di PHP-in, padahal mah nggak PHP ya, mungkin dia orangnya baik gitu, cuman kita yang udah baper duluan. Jadi intinya apa sih? Ya Sami', wahai engkau zat yang maha mendengar, aku tak perlu mengungkapkan perasaan aku kepada si dia atau kepada siapapun, cukup kepadamu ya Allah, engkau yang maha mendengar. Dengarkan hasratku, keinginan aku, dan penuhi istajib doai, penuhi doa-doa aku. Makanya berikutnya ya Mujib gitu kan, Allah itu udah ngerti gitu, kita dari tadi kesana kemari gitu kan nge-mention ya Karim, ya Wadud, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Sami', ya Mujib. Itu kan semua udah disebut. Ini maunya apa? Allah tuh udah maha tahu gitu. Kita tuh muji-muji Allah tuh udah tahu keinginan kita apa gitu. Berikutnya jangan lupa kita bersolawat ya. Semua jenis doa harus diawali dengan memuji kepada Allah, kemudian kita lanjutkan dengan bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad. Untuk memudahkan, melancarkan keinginan-keinginan kita, selalu semoga Allah turunkan berkah lewat solawat kita. Jadi solawat ini jelas akan memberikan kebaikan dalam setiap keinginan-keinginan kita gitu. Terus sebenarnya kalau mau nge-mention asma-asma Allah banyak banget ya, dan itu harus dipanjangin, dan itu asik banget kalau teman-teman ngerasain ketika munajat ke Allah. Keindahan munajat itu sendiri kadang-kadang mengalahkan momen ijabah. Momen ijabah itu memang momen-momen yang menyenangkan,
Tapi sebenarnya momen yang paling menyenangkan adalah ketika kita momen meminta, momen bermunajat, momen membisikkan semua rasa kita ke Allah. Makanya kita tambahin biar lebih seru lagi kan. Karena azan, sekalian persiapan. Kayaknya nanti sedang ya, kita selesai azan, selesai sholat, selesai semuanya, ya datang. Kita sambil ngobrol lagi, sambil bikin ini. Kayaknya aku juga apa sih udah gak sabar nih, nggak tahu nanti rasanya gimana. Thank you.